إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Apakah jin dapat mengetahui isi hati manusia dan sekuat apakah jin dikuasakan oleh Allah terhadap manusia? Jadi ketika ngomongkan jin itu sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitana kana dhaifah, sesungguhnya setan itu daya sangat lemah. Bahkan dalam banyak dalil ketika seorang itu emosi, itu biasanya nanti akan terpicu untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak, maka diminta untuk awud. Kemudian ketika kita ragu dalam sholat, gitu kan, rakaatnya berapa, kita diganggu oleh jin, kita diminta untuk ta'awud. Maka sebenarnya ta'awud itu sudah cukup untuk menyingkirkan jin atau syaitan. Cuman, kadang kita membacanya juga dengan tidak penuh keimanan, akhirnya setannya juga nggak pergi, malah neroke, gitu loh. Baca ayat kursi ya neroke dan seterusnya. Nah, sehingga dalam hal ini ya, hakikatnya setan itu lemah. Nah, justru yang besar godaannya atau yang besar tipu dayanya bukan setan tapi wanita. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidakunna kana adzim." Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu besar. Nah, karena tipu daya wanita itu besar, tipu daya setan itu lemah, maka setan yang lemah nebeng sama wanita untuk menggoda manusia yang lain. Makanya banyak wanita digoda dengan cara membuka auratnya, membuka jilbabnya, auratnya. Dan sekarang kamu lihat di jalan-jalan itu doang buka doang cendek, lanang rawedo gitu kan, ya jalan-jalan gitu. Sehingga cendek itu cendek maksudnya sampai ke paha gitu loh, sampai berpen itu loh. Nah, sehingga yang harus kita pahami yaitu bagian dari godaan setan. Dan kalau udah perempuan yang menggunakan busana-busana seperti itu, ya maka laki-laki ya banyak yang kemudian akan lirik, banyak yang akan lihat, banyak yang akan kemudian silai terfitnah. Gitu. Sehingga akhirnya ada berita viral gitu. Orang suami yang istrinya lahiran malah yang lanangnya malah golek PSK gitu kan. Nah, hal seperti ini yang kemudian harusnya kita jaga ya. Jangan sampai kemudian kita terfitnah justru bukan karena setannya tapi karena manusia. Tapi manusianya tadi yang nggak pakai baju tadi yang nyuruh ya setan tadi. Nah, sehingga ketika setan itu eh, nggak kelihatan, nah, maka disitulah kuasanya setan. Dia nggak kelihatan. Dia bisiki, dia cuma bisiki. Nggak ada ceritanya manusia bunuh itu tangannya dipegang setan untuk bunuh orang nggak. Cuman bisiki, bunuh aja, bunuh aja. Makanya nanti di akhirat manusia ini ya kemudian akan protes pada setan ketika setelah setan berkhutbah ya bahwasanya Allah berjanji untuk kamu wa'dal haq dengan janji yang benar bahwa aku dan aku dan aku juga berjanji Pak akhlaf tukun tapi aku kemudian mengingkari janjiku gitu. Jadi janjinya si setan ini diingkari gitu. Sehingga kalian masuk situ masuk neraka maka terakhirnya setan mengatakan apa fala talumuni walau aku jangan kamu seret-seret saya, jangan kamu menimpakan itu kesalahan itu pada saya, tapi timpakan atau salahkan dirimu. Kenapa ikut aku? Ya, sehingga setan nggak bisa ngerti isi hati orang dan kemampuannya sudah lemah. Cuman kadang kita itu yang tidak memperkuat iman kita, sehingga kita kalah juga dengan setan. Allah taala.